Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pintu Learning akan menjelaskan sekaligus mengenalkan aplikasi e-learning dari SMK LPPM RI. Nah, jadi untuk aplikasi e-learning ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar secara daring atau secara virtual. Jadi nanti Bapak Ibu akan menggunakan aplikasi e-learning ini untuk sebagian kegiatan belajar mengajar. Nah, berikut ini merupakan yang menjadi dasar dari aplikasi e-learning. Yang pertama, aplikasi e-learning tersebut berbentuk website. Jadi pada saat diakses itu harus melalui koneksi internet dan tentunya harus memiliki perangkat-perangkat seperti laptop, komputer, ataupun handphone yang bisa digunakan untuk mengakses aplikasi berbasis website. Lalu fitur dasar yang berikutnya ada akun manajemen. Jadi di akun manajemen ini nanti ada batasan-batasan hak akses dari penggunaan aplikasi e-learning. Jadi Bapak Ibu nanti pada saat mengakses aplikasi e-learning itu loginnya sebagai guru dan tim dari aplikasi e-learning sebagai adminnya, lalu murid mengakses aplikasi e-learning sebagai siswa. Jadi nanti pada saat kegiatan e-learning berlangsung itu memiliki akses yang berbeda-beda dan komponen dari aplikasi e-learning dari masing-masing akses itu akan berbeda. Nah, berikutnya merupakan tampilan dari aplikasi e-learning SMK LPPM RI. Nah, dengan mengetikkan alamat e-learning.smk.lppmri.bandung.sch.id, nah nanti akan muncul tampilan halaman website aplikasi e-learning. Nah, di mana di tampilan pertama ini merupakan bagian yang digunakan untuk login. Jadi untuk memulai kegiatan aplikasi e-learning ini diperlukan login terlebih dahulu agar kita bisa langsung menjalankan kegiatan-kegiatan e-learning di aplikasi e-learning. Nah, untuk username dan password itu nanti akan ada informasi langsung dari tim IT-nya. Nah, berikutnya fitur utamanya yang ada di aplikasi e-learning. Yang pertama, Bapak Ibu dapat mengakses materi untuk mengupload, jadi bisa berupa dokumen, berupa foto, ataupun berupa video materinya. Jadi di sini bisa dipilih materi yang nanti akan di-upload untuk kegiatan e-learning. Lalu berikutnya ada penugasan, ada latihan soal, dan absensi. Nah, untuk absensi nanti dilakukan oleh siswa pada saat memulai kegiatan e-learning. Next. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari materi yang diupload. Nah, di sini materi yang diuploadnya langsung berbentuk website jika ditampilkan di handphone. Next. Nah, berikutnya jika tampilan aplikasi e-learning ditampilkan di halaman website. Next. Nah, berikutnya tampilan dari penugasan. Nah, di mana untuk penugasan ini dilakukan oleh guru dengan menguploadkan file-file dapat berbentuk isi teks ataupun dalam bentuk dokumen. Nah, di sini yang harus Bapak Ibu perhatikan, yang pertama di tampilan dari penugasan itu ada deadline. Nah, di mana deadline ini tanggal batasan dalam pengumpulan tugasnya. Nah, lalu berikutnya ada spare group. Nah, di mana di sini Bapak Ibu bisa menentukan tugasnya bisa di-share ke kelas mana saja. Nah, sesuai dengan kelas yang diajarkan pada saat
kegiatan e-learning berlangsung. Nah, lalu di bawahnya ada hidden from student. Nah, di sini disarankan agar tidak di hidden, karena kalau misalkan di hidden nantinya tampilan dari penugasannya tidak bisa dilihat oleh siswa. Nah, sehingga di sini perlu diubah ya statusnya jadi no. Lalu berikutnya partisipan. Nah, partisipan itu jumlah siswa yang ada di kelas yang diajarkan. Nah, berikutnya submit yang mengumpulkan, dan berikutnya need grading, itu rata-rata dari nilai, dan yang terakhir ini ya. Nah, di sini kalau misalkan ingin dilihat secara keseluruhan yang mengumpulkan tugasnya, itu bisa langsung diklik di grade. Next. Nah, di sini contoh dari penugasan jika ditampilkan di halaman website. Jadi tampilannya kurang lebih seperti yang ditampilkan di slide. Next. Nah, berikutnya ini tampilan keterangan data yang mengerjakan tugas. Jadi di data keterangan tugas ini ada nama siswanya, ada nomor induk. Nah, berikut juga dengan tugas dan tanggal pengumpulan tugasnya. Jadi jika ingin lebih jelas untuk melihat siapa saja yang mengumpulkan tugas, nah bisa di halaman grade tugas. Next. Nah, berikutnya, nah di sini untuk latihan soal ya dengan menggunakan sistem kuis. Nah, di sistem kuis ini menggunakan sistem pilihan ganda dalam soalnya. Nah, di mana di tampilan handphone kurang lebih seperti yang ada di sisi sebelah kanan, ada pertanyaan, ada juga pilihan gandanya. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan soal dalam bentuk pilihan ganda, di akhir itu nilainya akan otomatis muncul. Nah, ini contoh tampilan jika dibuka aplikasinya di halaman web. Next. Nah, ini merupakan contoh dari tampilan soal dengan bentuk esai. Jadi di bawahnya itu ada kolom untuk menjawab soal. Nah, di mana di kolom ini siswa dapat menuliskan atau mengetikkan jawaban dari pertanyaan soal. Next. Nah, berikutnya di sini ada sistem absensi, bisa dilakukan oleh siswa ataupun bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran. Nah, di sini contohnya jika dilakukan oleh siswa ya, tampilannya seperti ini. Jadi di sini harus memasukkan terlebih dahulu password siswa yang mengikuti kegiatan e-learning, lalu di bawahnya bisa dipilih salah satu absensinya ya. Jadi di sini kalau misalkan hadir, pilih langsung present, ataupun ada keterangan yang lainnya, pilih sesuai dengan keterangan dari kehadirannya. Lalu kalau sudah, langsung ditekan save change. Next. Nah, nanti tampilan di halaman di halaman absennya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini bisa diakses oleh guru mata pelajaran untuk editing absen. Jadi ketika ada siswa yang terlambat mengabsen, nah di sini bisa sama guru mata pelajaran dirubah. Jadi di halaman ini Bapak Ibu nanti akan bisa merubah data absen. Misalkan siswanya itu terlambat dalam mengumpulkan tugas. Nah, yang diberikan tanda merah itu siswa yang tidak mengikuti kegiatan e-learning. Jadi tandanya warna merah, dan yang warna merah ini sama Bapak Ibu bisa dirubah jika siswa yang bersangkutan itu pas kegiatan hadir tapi terlambat. Nah, itu bisa dirubah sama Bapak Ibu. Next. Nah, berikutnya yang menjadi tools penunjang dari aplikasi e-learning ini, yang pertama, sekolah mempunyai web portal sekolah, lalu mempunyai aplikasi mail sekolah. Oke, terima kasih atas perhatiannya.